Baik, sudah bisa kita mulai. Oke. Oke, kita bisa mulai ya sekarang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih karena sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini, VCT Batch 8 Grup 11. Nah, sebentar lagi kita akan memulai acaranya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memandu acara pada pagi hari ini. Kepada Saudari Pramudia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Ananda sekalian. Kami ucapkan selamat datang pada acara pelatihan VCT Batch 8 Grup 13. Topik pembahasan pada hari ini adalah budidaya perikanan air tawar. Presenter kami pada hari ini adalah Sundari Novita Anggraini. Sundari Novita Anggraini adalah salah satu siswa SMKN 1 Tanjung Palas, program keahlian agribisnis perikanan air tawar. Sebagai moderator adalah saya, Pramudia Agustin. Saya juga siswa SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Dan sebagai host adalah Susi Asari. Susi Asari juga SMKN 1 Negeri Tanjung Palas, program keahlian multimedia. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Sundari untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sundari Novita Anggraini, asal sekolah SMK 1 Tanjung Palas, kelas 11, jurusan agribisnis perikanan air tawar. Hobi saya olahraga yaitu tenis meja. Saya dari grup VCT Batch 8, grup 13, ingin mempresentasikan materi saya. Materi saya yaitu budidaya perikanan air tawar. Apakah ada yang tahu pengertian dari budidaya perikanan? Budidaya perikanan atau perikanan budidaya adalah kegiatan memproduksi biota organisme akuatik untuk mendapatkan air. Pengertian biota adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada suatu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Apakah di sini ada yang mempunyai kolam atau peliharaan ikan?
Tahap-tahap dan pengolahan perikanan dibagi menjadi 3. Perikanan tangkap, pengolahan, dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan, pemanfaatan budidaya, seperti nelayan. Kalau pengolahan itu rangkaian kegiatan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir seperti di sekolah kami, mengolah hasil ikan. Perikanan budidaya kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan, sama dengan pengolahan. Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan dari sini, dari tabel ini. Dari tahap-tahap tersebut. Kalau tidak, kita next ya. Tujuan budidaya. Tujuan dari budidaya adalah perikanan. Tujuan budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan. Bentar. Perikanan itu berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan persamaan. Tahap-tahap tadi mengandung uraian mengenai budidaya perikanan, tujuan, ruang lingkup, komoditas budidaya perikanan. Jenis-jenis budidaya itu ada 3 ya. Dibagi menjadi 3, yaitu budidaya air tawar, air payau, dengan budidaya air laut. Ini contohnya dari budidaya air tawar. Pengertiannya, kegiatan untuk meningkatkan produktivitas perairan khususnya air tawar. Nggak boleh di air laut, hanya bisanya di air tawar. Contohnya seperti ikan lele dengan ikan patin. Budidaya air payau. Pengertiannya, usaha budidaya yang ada di tepi pantai dalam bentuk tambak. Seperti kayak nelayan. Sama aja sih. Dijadikan percontohan bagi nelayan. Air payau sendiri adalah campuran dari air laut dan air tawar. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Seperti ikan bandeng dengan kepiting.
Ini budidaya air laut. Pengertiannya budidaya organisme laut di dalam air laut seperti pada perairan pantai atau air asin. Contohnya seperti di gambar. Hanya hidup di laut ya, tidak ada seperti yang di air tawar dengan empaya tadi. Contohnya seperti udang, lobster, rumput laut, dan sebagainya. Ada yang tahu lagi contohnya? Pada budidaya ikan lele itu harus menjaga pH ya. Biasanya tuh pH-nya tuh 5,5 sampai 7,5. Kalau ketinggian, cara menurunkan pH air kolam itu sendiri dengan merendam air ketapang di dasar air selama beberapa hari. Tahu kan daun ketapang? Ada contohnya lagi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang bisa ditanyakan? Silahkan Ananda, Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, adakah tips untuk memulai budidaya lele? Baik, saya akan menjawabnya ya. Tipsnya itu yaitu mempersiapkan kolam ikan lele, memiliki benih ikan lele, memberikan pakan ikan lele, memperhatikan kualitas air kolam seperti yang tadi saya jelaskan, menjaga pH pada kolam. Cara menurunkannya dengan merendamkan air ketapang di dalam dasar air. Baik, ya.
Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini ada pertanyaan dari Widi Hasbullah. Saya ingin bertanya, kalau membuat kolam, apa yang harus dipersiapkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widi. Yang dapat disiapkan yaitu anggaran pembangunan kolam ya, terus ukuran dan letaknya, konstruksi kolam, material, air, maupun bahan-bahan buat membuatnya ya. Next. Ada lagi yang ditanyakan? Perikanan juga suatu keahlian yang berada di SMK kami ya, SMK 1 Tanjung Palas. Ada juga pengolahan, juga memiliki perkembangan yang sangat besar. Jadi kalau kita mau buat kolam itu tidak boleh sembarangan ya, kita harus mengetahui kadar pH-nya ya. Yang saya jelaskan tadi juga sudah menjaga pH. Kalau air asam tuh pH-nya tuh kurang dari 7 ya. Kalau air basah tuh memiliki pH lebih dari 7. Kalau netral 7 ya. Ada pertanyaan lagi? Bapak, Ibu. Apakah dari Bapak Ibu Ananda sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Saya ada sedikit pertanyaan untuk Sundari mungkin. Jadi di SMK itu selain ikan lele, apa ada budidaya ikan lainnya juga? Seperti itu, kurang lebih. Itu yang saya tanyakan. Baik, saya akan menjawab ya. Di SMK kami
Dulu ada ikan kakap ya, banyak ikan lainnya juga, enggak juga terlalu banyak sih. Tapi kami itu memfokuskan dengan ikan lele saja. Itu ikan lelenya bibitnya dibeli atau dikembangbiakan sendiri atau bagaimana? Pembibitannya tuh kami dibantu dengan Dinas Perikanan Kabupaten dan Provinsi. Ini baik, ada pertanyaan dari Ibu Veronica Susilawati. Apakah sekolah pernah menjual ikan ke masyarakat? Jika iya, bagaimana proses penjualannya? Baik, ya pernah menjual ikan ke masyarakat. Apakah sekolah pernah menjual ikan ke masyarakat? Ya, pernah. Kami juga melayani untuk masyarakat ya. Tidak harus ke satu titik itu aja. Jadi ke masyarakat lainnya juga kami jual. Ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan dari sahabat saya. Dia malu untuk mengatakannya, jadi saya yang menjadi penyambung gitu. Di sini ia bertanya, ini pertanyaan saya sebut nama nggak apa-apa ya, kamu ya. Dari Aulia Bianca. Pertanyaannya itu bagaimana proses pembibitan ikan lele yang baik. Nah, tadi dia minta maaf masuknya telat. Mungkin kalau misalnya sudah dibahas atau belum, mohon dibahas kembali gitu. Mungkin itu, silakan. Baik, saya akan menjawabnya ya. Prosesnya itu kita menyiapkan kolam ya. Paling utama kita harus menyiapkan kolam. Terus yang kedua tuh pembibitan, memiliki bibit unggul. Bibit unggul ikan lele yang seperti yang tidak sakit. Kita harus pilihnya. Habis itu kita mencari waktu buat menebar bibit ikannya. Tidak harus langsung ya. Karena dia dalam proses baru pengambilan juga kan, jadi dia nggak boleh langsung. Harus kasih waktu berapa menit, berapa jam. Yang penting juga jangan kelamaan. Waktunya kira-kira berapa menit ya? Kalau lelenya tuh sudah besar, dipisahkan. Dengan yang kecil takutnya nanti ada flycat atau gimana. Memperhatikan kolam dan kualitas air. Yang dapat saya sampaikan tadi pertama,
kita harus menjaga pH ya pada kolam. Biasanya tuh kalau kolam ikan lele tuh pH-nya 5,5 sampai 7,5. Terus pilih pakan lele yang baik. Harus kayak khusus makanan ikan, kita harus teliti ya. Mungkin waktu akan habis, saya akan membaca kesimpulannya saja. Kesimpulan dari budidaya air tawar itu ada macam-macam jenis ikan, contohnya lele, gurame, dan lain-lainnya. Tapi perikanan ini tidak hanya air tawar saja ya, tapi ada air laut dan air payau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari dan saudari Pramudia. Demikianlah penyampaian paparan tentang budidaya perikanan air tawar. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang telah bergabung pada VCT kami kali ini, Zoom meeting kami kali ini. Kami akhiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian aja ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Oh ya, sekali lagi kami ingatkan presensi dimohon untuk diisi ya Bapak Ibu ya, serta teman-teman. Sudah kami bagikan di kolom chat, silahkan dilihat. Dimohon untuk kesediaannya untuk mengisi presensi. Baik, terima kasih. Sekian. Kami menunggu Bapak Ibu untuk mengisi presensi untuk kesediaannya. Silakan. Kita masih ada waktu 2 menit. Silakan untuk mengisi presensi. Setelah ini mungkin kita akan bertemu lagi oleh presenter-presenter lainnya. Jadi kita tunggu kabarnya lagi ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Bye.